Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dita Ruspendi dalam Ada Parlementarian. Ada podcast, apa kabar nih teman-teman yang di Rawalumbu, Jati Asih? Wah, ini sudah mulai ya, sebentar lagi masuk musim hujan. Apa yang bisa dipersiapkan karena daerah yang langganan banjir di Kota Bekasi. Ini yang akan kita bahas bersama anggota Dewan kali ini ya, di Ada Parlementaria kali ini. Sekarang saya sudah berada di daerah Kota Baru. Saya mau ketemu sama Haji Bambang, anggota DPRD Kota Bekasi, untuk membahas masalah di Kota Bekasi ini, salah satunya banjir. Kita temui langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Haji, Teteh. Alhamdulillah. Wah, baik. Enak banget ini tempatnya, lagi ngadem nih Bang Haji. Iya, ini lagi biasa. Ini santai-santai. Lagi memikirkan bagaimana rakyat Kota Bekasi. Itu. Ini yang akan kita bahas kali ini Bang Haji. Ya. Teman-teman pengen minta solusi terkait penanganan banjir di Kota Bekasi. Boleh kita ngobrol Bang Haji? Oh ya, kita ke sana aja yuk. Yuk. Nah, lebih enak kita santai ya. Ah. Ada podcast di Kota Bekasi, ada beberapa daerah yang berupa cekungan atau bisa dibilang mangkok penampungan air ya, karena langganan banjir. Setiap tahun pasti banjir. Ini belum berbicara mengenai banjir yang merupakan banjir kiriman dari Bogor maupun Puncak ya. Sudah langganan setiap tahun, penanganannya juga belum ada sampai sekarang, belum terasa ya lebih tepatnya ya. Nah, ini yang akan kita bahas bersama anggota DPRD kita kali ini ya. Ada Haji Bambang, anggota DPRD Kota Bekasi yang merupakan juga aktivis dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Saat ini saya sudah duduk bersama beliau, kita langsung sapa saja yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Banyak yang panggil Jibang, Haji Bambang atau Ya. Bang Haji. Mau Jibang apa Bang Ji ini? Apa aja yang penting nama channel. Bang Haji ya, saya panggil Bang Haji ya, izin ya, siap, supaya lebih siap. dekat ya. Ya, baik. Banyak teman-teman juga yang panggilnya Bang Haji Ya. katanya gitu ya. Apa kabar Bang Haji? Alhamdulillah baik. Segar Sehat, sekali, syukur. luar Senam. biasa. Rahasianya apa nih? Sehat bugar? Apa ya? Banyak hiburan aja. Biasanya apa olahraganya? Olahraga saya jalan kaki. Oh, Jalan kaki, sepeda. luar biasa. Ngomong-ngomong ini tempatnya hijau sekali. Saya nggak nyangka loh di Bekasi masih ada tempat yang rimbun seperti ini, enak banget. Wah, luar biasa. Ini tamannya Bang Haji ya? Bukan, ini fasos-fasum. Jadi fasos-fasum kita manfaatkan bagaimana kemudian masyarakat itu bisa menikmati. Yang kedua, ini kan merupakan jantung ya. Jantung Kota Baru. Paru-paru juga. Paru-paru baru. Mungkin beberapa waktu yang silam, tahun yang silam, kita pernah mendapatkan juara penghijauan antar kelurahan. Ini merupakan satu aset Kota Baru sebenarnya nih. Nah, makanya saya sedikit-sedikit lah mewujudkan bagaimana kemudian masyarakat bisa selfie ya kan, bisa istirahat di sini. Kalau pagi juga ada senam di sini. Oh, setiap pagi ada senam di sini? Setiap minggu. Setiap hari Minggu? Setiap hari Minggu. Luar biasa, luar biasa.
biasa. Saya nanti bakal sering-sering main ke sini ya. Wah, silakan main. Luar biasa. Vibes-nya ini bener-bener apa ya? Membangun sistem imun yang luar biasa. Kalau Ya. ke sini tuh adem. Ya, jadi Santai. jadi Dengan kalau kota. teh kita mau kemari itu pas habis hujan. Oh. Jadi misalnya hujan sore nih, nanti malam ke sini itu udah ada kabut. Oh. Jadi ada kabut di sini. Jadi satu-satunya wilayah yang berkabut di sini. Tetapi kalau habis hujan, karena kenapa? Itu pohon semua itu. Itu sebelah itu adalah gudang peluru. Gudang peluru. Jadi mereka membangun sistem penghijauannya, pohon-pohonnya yang sangat rimbun, besar-besar. Gitu. Itu juga itu ada kanal ya? Itu Ya karena apa? Kali. itu ada kali. Kali. Banjir nggak di sini? Kita ngomongin banjir, tapi Nah. di sini banjir apa enggak nih? Ya kalau kita bicara banjir, saya tahun 82 sudah tinggal di Jakarta, pindah ke kota Bekasi. Asalnya dari? Saya dari Kudus. Oh. Dari Kudus. Terus 89 saya pindah ke Kota Baru. Kota Baru. Dulu namanya Kali Baru, sekarang Kota Baru. Nah, 2007 itu kejadian banjir nasional. Kota Baru itu tenggelam. Bahkan Pak SBY pernah datang kemari waktu presidennya Pak SBY. Nah, kebetulan saya pas pindah kemari nih. Melihat banjir tersebut di sini 1 meter ketinggiannya. Nah, disitulah begitu September saya kebetulan dipilih jadi RW di sini. Saya langsung fokus ke bagaimana penanggulangan banjir. Nah, kebetulan di kelurahan sini juga saya menjadi ketua LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Salah satu fungsinya adalah merencanakan pembangunan dan melakukan pengawasan pembangunan. Nah, salah satunya adalah bagaimana Kota Baru bisa sedikit demi sedikit menghilangkan banjir. Menghilangkan sih enggak sih? Artinya menanggulangi banjir lah, gitu kan. Nah, alhamdulillah sampai saat ini itu banjir tinggal 30% lah, 30% lah. Nah, 30% ini memang harus kita kondisikan terus-menerus agar Kota Baru bisa tertangani terkait dengan banjir. Upaya apa yang dilakukan Bang Haji waktu itu bisa sampai menurunkan apa ya level banjir seperti itu? Satu hal yang memang kita lakukan adalah kita selalu koordinasi terus-menerus bahwa Kota Baru ini kan apa ya, merupakan wilayah yang sangat cekung ya, kayak mangkok begitulah. Iya, mangkok penampungan air. Terbukti gini, Kota Baru itu di banjir itu melalui Kota Baru. Salah satunya adalah Mas Naga. Kelurahan Mas Naga itu larinya kemari, Bintara larinya kemari, Jati Bening larinya kemari. Jadi ini merupakan satu hilir. Nah, kalau tadi bicara terkait dengan apa sih upayanya, saya lakukan adalah koordinasi terus-menerus, membangun sinergitas antar masyarakat, RW, juga pemerintahan, sehingga terbangun tuh sinergi, minimal koordinasi, informasi, komunikasi itu kita bangun tuh situ. Nah, kita buat tuh namanya bagaimana saya mempunyai set plan terkait dengan penanggulangan banjir. Jadi masyarakat, kebetulan saya LPM, saya kerjasama dengan forum RW, dengan para RW, bagaimana ketika musrembang usulannya adalah normalisasi saluran. Nah, saya tahun 2009 nyalon. Motivasinya adalah bagaimana supaya nggak banjir. Bagaimana kita bisa bermanfaat untuk masyarakat. 2009 gagal, tetapi saya masih menjadi ketua LPM waktu itu. 2014 gagal, 2019 alhamdulillah. Jadi upaya-upaya yang kita lakukan bersama masyarakat Kota Baru itu tidak ada lelahnya. Setiap malam kita bicarain tentang banjir dan banjir. Jadi itulah upaya kita sehingga banjir turun drastis. Kalau kita bicara banjir di sini itu persoalannya memang kompleks. Kenapa saya katakan kompleks? Karena yang pertama dengan masyarakatnya. Belum tersentuh tuh kepedulian terkait bagaimana supaya tidak banjir. Misalnya apa? Terbukti gini, saya menjadi anggota DPRD
yang pertama kali kita gagas adalah bagaimana Kota Baru nggak banjir. Kebetulan saya dapil sini. Ya. Terbukti kita sudah mengeluarkan namanya Perda Drainase Perkotaan. 2020 ya kan? kalau nggak salah itu. 2020. Kebetulan saya di Bapemperda, Badan Pembuat Peraturan Daerah, dengan kolektif kolegial dari beberapa fraksi masuk ke sana. Kita bicarakan terkait bagaimana banjir. Di sini muncullah persoalan-persoalan. Nah, makanya kita buat tuh namanya Perda Drainase Perkotaan. Motivasinya apa? Motivasinya adalah yang pertama, bagaimana para investor, pengembang itu memperhatikan banjir. Kenapa seperti itu? Karena di perumahan itu banyak sekali masyarakat yang dulu ekonominya standar, sekarang meningkat. Dengan meningkatnya ekonomi, maka dia punya mobil, akhirnya got juga dibuat carport, ya kan? Yang harusnya nggak boleh dibangun atasnya pagar, dibangun pagar, ditutup untuk garasi dan lain-lain. Ini persoalan. Sehingga normalisasi yang dibangun harusnya dilewatin air, ketika ada sampah dan lain-lain mampet, susah untuk dikendalikan. Makanya kita bangunlah itu namanya, kita buatlah itu namanya Perda Drainase Perkotaan, sehingga pengembang itu ketika menginvestasikan, ya kan, programnya, dia bisa tuh mengedepankan drainase tersebut. Gitu. Soal ini drainase alih fungsi drainase berarti itu ya, yang seharusnya drainase digunakan sebagai untuk lewat air, saluran air, tapi ini bisa terganggu karena adanya pembangunan dan lain-lain. Mengenai Perda Drainase yang tahun 2020 ini bisa dijelaskan Bang Haji apa saja yang jadi sorotan di dalamnya? Karena kalau kita orang awam nih lihat ya lampiran peraturan daerahnya ini pusing Bang Haji. Tolong terjemahkan untuk kami. Sebenarnya sorotannya apa sih di situ yang menjadi pokok permasalahan di situ? Apa saja yang disorot? Kenapa sih Perda Drainase Perkotaan harus kita bangun? Yang pertama adalah kaitannya dengan penanggulangan banjir. Di Kota Bekasi ini kan berkembang sekarang. Serapan-serapan yang dulunya ada sekarang sudah nggak ada. Pembangunan jalan juga begitu hebatnya, sehingga melupakan yang namanya crossing tol tersebut, ya kan? Sehingga menjadi persoalan baru. Yang kedua, kalau kita bicara Kali Bekasi, itu kita sudah masuk ke kabupaten, masuk lagi ke Kota Bekasi. Ini juga persoalan. Yang ketiga, ada satu kali yang memang sangat besar, itu dilewati oleh kali-kali dari luar kabupaten. Ini kan persoalan. Nah, internal sendiri, perumahan-perumahan sendiri, kita harus buat aturan-aturan, regulasi-regulasi, bagaimana kemudian para investor, masyarakatnya, dinasnya itu mengedepankan yang namanya bagaimana supaya nggak banjir, mengantisipasi nggak banjir. Sehingga kita buatlah itu perda. Cuman memang ada satu kendala yang sampai saat ini kita rasakan adalah persiapannya. Jadi ketika kita bekerja sama dengan para dinas, ya kan, persiapannya memang rada lemah. Yang kedua, sosialisasinya. Ini juga memang kelemahan kita semua lah. Jadi kedepannya ketika kita seperti ini, ya kita harus penguatan kelembagaan, bekerja sama dengan para lembaga yang terkait dengan penanggulangan banjir, sehingga perda tersebut bisa jalan sesuai dengan apa yang kita inginkan bersama gitu loh. Yang kedua adalah kita mengantisipasi, perda tersebut mengantisipasi bagaimana kemudian setiap bangunan baru itu mengedepankan bagaimana membangun drainase yang komprehensif, ya kan, nyambung semua lah gitu kan, supaya tidak ada nanti begitu serapan nggak ada, mereka membangun dengan tidak mengedepankan normalisasi atau drainasenya, sehingga nanti menimbulkan banjir baru dan banjir baru gitu loh. Apa sanksi yang diberikan untuk mereka yang melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah tercantum di dalam perda itu? Ya, setiap perda kan memang ada sanksinya ya, tapi sanksi itu kan bukan hukuman, tapi sanksi administrasi. Bagaimana ketika izinnya tidak melakukan katakanlah regulasi tersebut, maka bisa dicabut izinnya, cuma sebatas itu aja sih. Menurut Bang Haji gimana?
baru sebatas itu nih. Tadi barusan ada Ya. kata-kata seperti itu, berarti seharusnya bisa lebih tegas lagi dong ya. Nanti saya bilang tadi, penguatan kelembagaan tadi, penguatan antar lembaga, bahwa ketika perda sudah dibuat, Oke. maka harus dijalankan. Oke. Oke, Bang Haji, ini melalui media online kemarin ya, Bang Haji menyatakan perlu adanya keseriusan dari dinas terkait terhadap layak fungsinya seluruh drainase yang ada di Kota Bekasi. Memangnya selama ini tidak serius ya Bang Haji? Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Karena tadi saya sampaikan, penguatan atau sinergi antar OPD, antar lembaga itu memang belum terasa lah gitu kan ya. Sehingga masih terjadi persoalan-persoalan baru. Yang saya inginkan adalah penguatan itu, mari kita bersinergi, ya kan, saling menopang, saling menunjang gitu loh. Karena semua itu dampaknya sama. Banjir itu dampaknya luar biasa, bukan hanya ekonominya saja, tapi semuanya lah terdampak atas banjir tersebut. Makanya kan saya fokus terhadap banjir ini, bagaimana pemerintah Kota Bekasi, ya kan, sedikit demi sedikit programnya itu harus diseriusin. Apa yang saya katakan serius? Terbukti bahwa yang namanya hilir itu harus diutamakan. Jangan hulu saja. Kan kebanyakan programnya hulu aja, hulu saja. Sedangkan hilir ditinggalkan. Ini terbukti. Besok nih saya akan bongkar jembatan Soka Merah nih. Itu tujuannya apa? Karena di sana ada dampak. Oke. Bagaimana kita bisa menuju ke BKT kalau ada kendala di sana? Oke. Nah ini kan Apa kendalanya di sana Bang Ji? Gini, itu ada jembatan tapi terlalu pendek, Oke. ya kan? Sehingga ketika debit air naik, maka tertahan di situ. Oh. Sehingga di sini pasti langsung menggenang. Sekarang memang tegal genangan, tetapi saya bersama pemerintah, bersama masyarakat harus fokus. Saya ingat benar, Kota Semarang itu kota banjir. Kenapa sekarang menurun? Karena pemerintahannya bukan Bekasi nggak ini bukan, tetapi Berkaca membangun lah ya, belajar dari yang sudah membangun berhasil. situ-situ yang memang dampaknya banjir jelas. Oke. Contohnya begini, Kota Baru ini ada satu danau. Satu danau itu nggak cukup. Kita harus bangun yang namanya folder-folder air untuk nampung air. Saya sekarang sudah mulai nih, RW yang ada dampaknya banjir di lingkungan saja saya bangun folder. Insya Allah tahun ini ada. Berapa luasnya Bang Haji? Nah, kalau kita bicara danau yang ada sekarang ini hampir 950 meter persegi. Oke. Di sini ada lagi di RW14 itu. Kalau RW14 nanti dibangun folder, maka kali atau aliran dari Bintara bisa numpang di situ dulu. Begitu penuh, baru mengalir, menahan dulu. Inilah sistem yang harus kita bangun. Yang kedua, kenapa saya katakan hilirnya? Hilir sedimennya sudah tinggi, pemaktusannya belum dilakukan. Sehingga ini perlu kerja keras. Nah, ada satu kali yang memang harus pemerintah pusat harus katakanlah fokus terhadap hilirnya Kota Baru, Kota Bekasi. Itu ada di dekat BKT. Itu kali sangat besar. Yang kedua adalah bagaimana turap-turap tersebut diperbaiki, tanggul-tanggul diperbaiki. Itu pusat urusan pusat memang, BBWSCC itu. Kita juga pernah koordinasi ke sana. Ini memang harus kita lakukan terus-menerus. Kita upayakan bagaimana bersinergi dengan pusat, daerah, sehingga banjir ini bisa ditanggulangi. Banjir Kanal Timur barusan sudah Banjir dibahas Kanal sama Bang Haji. Ini kan tujuannya adalah penampung ya, atau apa tadi, supaya sementara di situ dulu ya. Tapi saat ini masih ada aja ya banjir ya Bang Haji ya. Padahal banjir Kanal Timur itu tujuannya untuk menampung sementara. Sebenarnya penyebab lainnya itu apa sih Bang Haji selain tersumbatnya drainase? Banjir di Kota Bekasi ini secara umum menurut Bang Haji penyebabnya apa sih Bang Haji? Ya, kalau kita bicara banjir ini kan seluruh terlibat. Faktornya adalah manusianya. Kalau kita bicara faktor manusia itu kan dengan ketidakpeduliannya terhadap sampah. Ini salah satu faktor yang menyebabkan banjir. Ini terbukti masyarakat kita ini perdanya sudah ada terkait dengan buang sampah sembarangan. Masih aja
dilakukan. Ini kan persoalan. Makanya pemerintah berupaya bagaimana kita bisa memilah, ya kan, sampah yang B3, ya kan, yang organik itu kan dipisah itu kan. Itu tujuannya apa? Supaya tidak membuang sampah sembarangan. Belajar dari keluarganya sendiri untuk bisa memilah, oh ini sampahnya ini sampahnya ini, kan seperti itu. Nah, secara umum kita ini masih banyak masyarakat yang membuang sampah itu sembarangan. Terbukti ada wilayah lain buang sampahnya di Kota Baru. Ini kan persoalan. Bahkan ada yang menjadi pokok persoalan adalah kenapa masyarakat masih membuang sampah ke kali. Ini kan persoalan gitu loh. Kita bicara nggak usah terlalu luas, di skup kecil aja lah. Masih ada masyarakat seperti itu. Ini kan berarti kelemahan daripada masyarakat sendiri. Jadi saya memang pengen fokus bagaimana perda terkait dengan buang sampah sembarangan ini kita harus intensikan. Ya kan, kita harus naikkan lagi supaya masyarakat juga peduli terhadap sampah gitu. Jadi itu. Mulai dimention nih sama Bang Haji, netizen yang nakal ya. Oh iya. Kerjanya protes aja Bang Haji. Protes. Ya. Banjir, di rumah saya banjir, bagaimana ini? Siapa yang harus bertanggung jawab? Tapi dirinya sendiri masih buang sampah ke belakang. Ya. Ke kali ya. Buang kali. Itu padahal kesadaran dari kitanya sendiri ya, Bang Haji ya. Sebelum kita lanjut, ada podcast, jangan lupa ya di like dulu, jangan lupa di subscribe juga ya, ada Production Official, dan juga jangan lupa nonton sampai selesai ya, karena nanti Bang Haji akan berikan tips-tips menarik ya soal bagaimana penanggulangan banjir terutama di Kota Bekasi. Bang Haji, balik lagi ke ini ya, solusi-solusi yang bisa Bang Haji tawarkan terhadap permasalahan banjir di Kota Bekasi. Tadi satu sudah kita bahas, drainase. Ada solusi apa lagi Bang Haji yang bisa disarankan untuk pemerintah daerah dan juga terutama masyarakat nanti ya? Jadi pemerintah kerjanya sudah bagus, ya kan, bersinergi dengan masyarakat, dengan yang terkait pusat daerah, bagus sudah. Tetapi memang ada satu hal yang memang harus diupayakan seserius mungkin, adalah membuat program terkait dengan penanganan banjir. Saya yakin bahwa ketika hilirnya itu dibangun, ya kan, di hilir di sana ini kan sekarang sudah sedimennya sudah tinggi, ya kan, polder-polder udah nggak berfungsi, ini difungsikan kembali. Nah, dibangun tapi tidak di maintenance. Nah, gitu itu tadi saya bilang, ini kelemahan kita bersama, bukan pemerintahnya saja, termasuk masyarakatnya pun, terbantu masyarakatnya pun, ya kan, ini perlu inten, ya kan, saling mengingatkan terkait dengan sampah. Nah, tentunya kalau program ini dijalankan, maka insya Allah Kota Bekasi menjadi percontohan nantinya. Karena kalau kita lihat setiap tahun pasti banjir. Setiap tahun pasti banjir. Ini kan memang harus dijadwalkan, diagendakan terkait dengan pemeliharaan, terkait dengan pembiayaan, terkait juga dengan kerjasama secara intent dengan pusat. Karena kaitannya Kali Bekasi ini dilewati oleh beberapa kali yang dari luar kabupaten, Bogor aja lewat sini, Cikeas lewat sini. Belum lagi nanti penyemaran dan lain-lain. Ini kan memang perlu fokus, perlu fokus. Nah, terkait dengan pembiayaan ya ayo, ya kan, OPD punya diskresi masing-masing, punya kapasitas masing-masing. Berapa anggaran yang dibutuhkan untuk penanggulangan banjir? Kan seperti itu. Kalau kita sudah punya rencana tersebut, maka kita juga bisa kerjasama, gitu loh. Jadi itu intinya. Yang kedua adalah masyarakat nih. Masyarakat, ayo, ya kan, ayo kita bicara tentang banjir. Dimulai dari diri kita sebenarnya. Kita belajar membuang sampah pada tempatnya. Ya, jadi kalau misalnya kali itu bukan tempat sampah, tapi kali itu adalah aliran sungai, ya kan, yang harus kita kendalikan. Saya kepingin bagaimana kali-kali kita bagus, bisa tempat wisata. Nah, Kota Baru ini, itu juga kan seperti itu. Supaya apa? Supaya kita punya kali-kali yang memang berfungsi selayaknya gitu loh. Jangan masyarakat kemudian
mentang-mentang kali nggak ada yang jaga, buang sampah asal ke kali. Ini persoalan. Padahal itu sanksinya jelas ya Bang Haji ya. Sanksinya Buang ada. sampah ke kali itu sanksinya Ada, apa sih Bang ada. Haji? Biar tahu nih. Jadi kan ada tuh terkait dengan pembuangan sampah sembarangan itu ada sanksinya, ada kurungan 1 bulan, ya kan, membayar denda sekitar 500.000, itu kan ada itu sebenarnya. Nah cuman kita sendiri nih nggak tega gitu loh kadang-kadang, nggak tega, padahal itu jelas-jelas melanggar. Nah ketidaktegaan inilah sebenarnya menyebabkan persoalan ini makin besar, gitu loh. Ya itu mah masalah Bang Haji itu Iya, mah ya. betul. Tapi enggak biar enggak banyak sampah sebenarnya kan dari masyarakat bisa diarahkan juga ya Bang Haji ya, supaya ya membatasi budaya konsumtif lah ya. Itu bagaimana? Sudah ada programnya atau belum sih sejauh ini? Nah kalau itu kan memang ada tersendiri ya terkait dengan UMKM dan lain-lain, itu memang udah ada programnya masing-masing. Kita memang kalau terkait dengan budaya konsumtif ya, masyarakat sekarang ini kan mana yang ramai kita kunjungin, akhirnya budaya itulah timbul gitu kan. Padahal kan sebenarnya itu hanya hanya sementara lah menurut saya sih, hanya sementara saja. Nah saya sih kepengen masyarakat lebih cerdas gitu kan, ini kebutuhan pokok enggak gitu kan ya. Ya apakah ini harus dilakukan kan enggak kan? Ya menurut saya sih standar-standar aja sih, wajar-wajar aja sih, karena masyarakat ini kan dengan adanya endemik sekarang itu sudah mulai terbiasa dengan kehidupan yang lama gitu loh. Nah dengan adanya itu bertahan lah ya. Ya bertahan lah, minimal itulah. Jadi saya harus apresiasi masyarakat sebenarnya dengan seperti itu, maka dia menumbuh kembangkan ekonomi yang lama nggak muncul, sekarang muncul lagi gitu. Mulai sekarang kalau jajan paling harus bawa tempat sendiri lah ya Bang Haji ya, kurangin beban gitu ya. Ya. Itu kampanyenya dan juga peraturannya itu sudah sejauh mana sih Bang Haji sampai sekarang? Ini masyarakat kadang ya perlu juga sih diarahkan gitu. Ya makanya ini kan memang dampaknya itu nggak kita rasakan sebenarnya dengan adanya himbauan ya masyarakat. Bahkan kalau kita belanja ke Indomaret, Alfamart kan harus beli tempat gitu kan ya. Atau nggak bawa sendiri? Bawa sendiri. Itu kan menghindari bagaimana plastik ini nggak muncul gitu loh. Masyarakat harus paham nih, plastik itu ketika kita buang ke sampah itu 40 tahun nggak hancur. Itu bahayanya plastik. Ratusan tahun bahkan belum bisa terurai. Belum bisa terurai. Makanya kan sekarang pemerintah menghimbau, ya kan, udah satu tas belanja satu aja, satu keluarga, jangan banyak-banyak. Yang kedua, dampaknya juga. Makanya pemerintah, kita semua harus fokus terhadap itu sebenarnya. Jadi untuk membantu pemerintah namanya itu. Sayang. Tapi kalau lagi-lagi ya, kalau sebagai masyarakat merasa disalahkan pasti iya. Katanya nggak boleh pakai plastik lah, nggak boleh buang sampah sembarangan lah gitu. Tapi kan plastiknya tetap ada terus nih Bang Haji. Kenapa sih nggak dibuat aturan soal jual beli plastiknya itu sendiri atau produksi plastiknya itu sendiri? Bagaimana sih Bang Haji sebenarnya payung hukumnya sejauh ini? Ya, kalau kita bicara payung hukum kan semua ada sebenarnya. Sebab akibatnya sudah jelas di situ. Cuman kan kembali lagi, kalau pabrik plastik katakan ditutup mungkin nggak mungkin ya kan, karena kan memang sebelum ada aturan itu sudah ada. Dan tak bisa dipungkiri dan masyarakat akan butuh juga. Yang memang harus dikedepankan adalah pengendaliannya tadi. Bahwa pembuang sampah terutama plastik jangan sembarangan. Itu sebenarnya. Cuman pemerintah masih ragu-ragu, kembali ragu-ragu. Ada nggak sih sanksinya kan seperti itu kan ya? Ya itu yang memang harus dikedepankan, harus dijalankan. Jangan bicara wah segen, ya kan nggak enak, kasihan, nggak seperti itu. Aturan nggak ada kasihan, harus dijalankan. Seperti itu ya. Nah ini yang memang
belum dijalankan oleh pemerintah atau oleh masyarakat kita sendiri. Karena yang bandel memang harus dikasih denda. Itu. Jadi apa aja nih Bang Haji yang harus kita koreksi bersama nih? Yang pertama drainase, kemudian penanggulangan sampah. Ya. Ada lagi Bang Haji? Ya, yang harus kita koreksi? Nah, jadi gini, itu nggak cukup menurut saya. Sudah kita bangun, sudah kita programkan, sudah kita kendalikan, masih ada aja nanti ada. Karena perkembangan, ya kan? Populasi itu kan pengaruh juga, kondisi itu pengaruh juga. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengedukasikan masyarakat terkait dengan menahan diri, ya kan? Kalau dimulai dari kita, udah jangan banyak buang sampah sembarangan. Sampah harus dipilah, ya kan? Terus keluar harus katakanlah sesuai dengan aturan, menjalankan aturan. Itu saya rasa akan menjadi lebih baik. Sekarang ini kan enggak. Masyarakat tuh lebih ke ego gitu kan. Pribadi gitu loh. Dia nggak mau tahu lingkungan, nggak peduli dengan lingkungan. Ini persoalan. Jadi saya kepengin kita semua, ayo kita menahan diri untuk melakukan hal yang baik terkait dengan lingkungan. Sampah itu adalah banjir. Nah tentunya kita semua harus lakukan itu. Harus lakukan itu. Dengerin tuh apa kata Bang Haji ya. Teman-teman ada podcast yang masih suka mengeluh banjir, tapi dari kesadaran kitanya sendiri sebenarnya ya mengenai budaya konsumtif, kemudian pemilahan sampah, penanggulangan sampah dan lain-lainnya itu sudah mulai harus melek lah ya kita ya sebagai generasi muda apalagi. Jangan lupa di like dan subscribe dulu ya, ada podcast dan juga tonton. Oh ya, mengenai ini Bang Haji, perda ya, perda itu kan sifatnya makro ya. Perlu ada aturan yang sifatnya lebih mikro gitu, lebih detail lagi ke setiap daerah-daerah yang skupnya lebih kecil. Ini bagaimana sejauh ini Bang Haji? Ya, saya kalau melihat perda-perda yang ada, memang banyak hal yang memang harus kita diskusikan lagi. Nah, kita masih juga menggali potensi-potensi bagaimana keberpihakan terhadap masyarakat itu kita buat perda. Cuman kembali lagi yang tadi ditanyakan, bagaimana agar perda itu secara mikro bisa optimal dilakukan kan, seperti itu kan. Di tingkat RW, RT sampai terkecil ya. Jadi memang kita sedang diskusikan itu bagaimana ketika kita buat perda dan dijalankan. Tadi di depan saya sudah sampaikan bahwa ternyata kendalanya adalah di persiapannya. Di persiapannya. Jadi saya sekarang di DPRD sekarang itu sudah ada 32 pansus. Sekarang yang jalan pansus 30, 31, 32. Nah, berarti yang 29 kemarin kan sudah tuh. Nah, ini kita evaluasi memang di persiapannya. Di persiapannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah banyak juga yang harus kita diskusikan perda-perda yang lama seperti apa. Perlu diperbarui atau kalau menurut saya sih ada yang direvisi, kebanyakan sih menurut saya sih harus ditambah. Harus ditambah. Misalnya apa tuh Bang Haji? Jadi ditambah terkait dengan kebijakannya, kesejahteraannya gitu kan. Jadi memang yang ini juga nggak usah dirubah gitu kan, ditambah aja gitu loh. Jangan membuat perda baru gitu kan. Karena banyak perda-perda yang dibuat tapi nggak optimal gitu loh, ya kan. Nah ini perlu kita diskusikan lagi ini dengan eksekutif supaya nanti perda-perda tersebut memang bermanfaat buat masyarakat. Karena tujuan kita buat perda itu adalah bagaimana kita berpihak kepada masyarakat, juga kepada pemerintah. Karena kalau ke masyarakat aja kan pemerintahnya nggak ini ya ini juga karena kan pemerintah dibuat untuk masyarakat gitu loh. Jadi harus seimbang. Gitu. Bang Haji, kemarin Pemkot Bekasi sempat menggandeng BPPT
BPPT nih untuk menangani sampah menjadi energi listrik ya. Apa tanggapan Bang Haji? Ini sangat positif. Tapi kembali lagi, semua itu dari masyarakat. Masyarakat kalau bisa memilah dan seluruh masyarakat bisa memilah, maka yang terjadi adalah sinergi. Ekonominya akan meningkat. Karena semua itu, sampah tersebut bisa didaur ulang dan ini menimbulkan ekonomi. Nah sekarang ini pemahamannya masyarakat itu masih alergi. Bahwa ketika sampah itu, bicara sampah itu pasti bau gitu loh. Padahal pemerintah sudah membuatkan fasilitas-fasilitas ya kan terkait dengan sampah. Jadi inilah sebenarnya edukasi terkait dengan sampah ini harus disampaikan kepada masyarakat terus menerus bahwa sampah itu ada ekonominya gitu loh. Nah ini yang belum masyarakat meyakini itu. Padahal dengan adanya energi listrik tadi ya, ini suatu perkembangan yang memang harus kita support ya, kita dukung bahwa pemerintah membuat program pasti ada tujuan. Setidak-tidaknya buat masyarakat, ya kan? Karena walaupun bagaimana kita harus menggali potensi-potensi yang ada di Kota Bekasi untuk bisa menunjang PAD kita, gitu loh. Setuju. Itu kuncinya di situ. Nah Karena tentunya itu untuk kesejahteraan kita juga ya, Bang Haji. betul. Oke, Bang Haji, terakhir nih, tolong berikan pesan untuk teman-teman, terutama warga Kota Bekasi, untuk masalah banjir ini sebenarnya bagaimana Bang Haji, apa yang ingin Bang Haji sampaikan terutama kepada kaum milenial, apa yang bisa kita lakukan, pesannya apa Bang Haji, tolong beri kami nasihat. Ya. Baik, pesan-pesan untuk generasi penerus dan kita semua lah, masyarakat kita semua lah, bahwa ternyata persoalan banjir bukan persoalan pemerintah. Banjir bukan persoalan persoalannya kita bukan, atau dewan bukan, tapi masalah kita semua. Jadi kalau masyarakat mau nggak banjir, yang pertama dilakukan adalah bagaimana kita bisa mengendalikan sampah rumah tangga dari rumah kita sendiri, dari diri kita sendiri. Kalau sudah bisa mengendalikan yang sudah disampaikan dihimbau oleh pemerintah, bagaimana kita bisa memilah, ya kan? Ada yang organik dan organik, maka yang terjadi itu adalah ekonomi. Jadi kalau masyarakat bisa kendalikan itu, bisa lakukan itu, maka insya Allah tidak akan ada banjir untuk beberapa tahun yang akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua, buat masyarakat, buat kita semua, bagaimana kita bisa memelihara drainase yang ada di depan rumah kita. Drainase rumah kita itu adalah awal dari banjirnya. Kalau drainase depan rumah kita itu mampet, maka pasti akan terjadi banjir secara umum. Yang ketiga, pemerintah beserta masyarakat dari daerah ataupun pusat harus bersinergi. Penguatan kelembagaan yang ada di pemerintah terkait dengan banjir harus diupayakan supaya bersinergi. Karena walaupun bagaimana, kepentingannya pusat dan kepentingan daerah ini sama-sama ditunggu oleh masyarakat. Nah tentunya program-program ke depan bagaimana pemerintah bisa membangun hilirnya dulu dibandingkan hulunya. Karena hilirnya adalah merupakan persoalan yang harus ditangani secara serius. Kenapa saya katakan hilir? Karena hilir bisa menentukan elevasi. Elevasi alirannya sungai. Karena hukumnya air adalah lari yang ke rendah. Nggak ke atas dia, ke rendah. Nah tentunya inilah hanya sebagai masukan supaya ke depan itu kita bisa kerjasama, bisa bersama-sama membangun wilayah kita, membangun Kota Bekasi secara umum bebas daripada banjir. Oke, jadi bukan hanya tugas anggota DPRD saja, bukan hanya tugas pemerintah daerah saja, tapi semua ya, kita masyarakat juga punya peran ya dalam menjaga lingkungan kita ini, terutama satu lagi boleh saya usul? Boleh. Terkait dengan perda, tadi kan ada perda. Kenapa sih perda dibuat? Perda dibuat hanya semata-mata bagaimana kita
keperpihakan terhadap masyarakat terkait dengan kesejahteraan, perekonomian, dan apa saja. Kenapa? Karena perda dibuat itu ada turunannya, ada payungnya. Jadi kita hanya terusin, tapi yang namanya daerah harus membangun daerahnya sendiri. Supaya apa? Supaya PAD ini bisa menunjang PAD maksudnya, bisa menunjang PAD kita. Kalau PAD kita bisa 2 digit aja, maka kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi pasti akan meningkat. Karena kenapa? Ini yang harus kita lakukan. Bagaimana meningkatkan PAD Kota Bekasi dari 2,6 menjadi 4. Ataupun dari 4 menjadi 2 digit. Ini mimpi kita semua. Tentunya saya menghimbau kepada masyarakat, ayo kita gali ya potensi-potensi yang ada di Kota Bekasi agar PAD kita lebih meningkat. Itu muara dari semuanya ya, tujuan kita membahas permasalahan di Kota Bekasi, salah satunya tadi banjir itu, tapi memang muaranya adalah PAD juga ya, kesejahteraan kita juga, kenyamanan kita juga. Jadi sekali lagi ini bukan hanya tugas anggota DPRD saja, bukan hanya tugas Pemkot saja, tapi masyarakat juga punya peran serta untuk mendukung semua program-program yang dicanangkan pemerintah, semua peraturan daerah yang sudah dibuat oleh DPRD, semuanya itu harus dilakukan secara sinergi ya, harus dilaksanakan secara sinergi. Bang Haji, terima kasih banyak sudah memberikan banyak insight kepada kami mengenai permasalahan banjir di Kota Bekasi. Harapan kita semua tentunya ini bisa segera ada solusi nyatanya begitu ya Bang Haji ya. Sukses terus, mudah-mudahan sehat terus. Salam untuk keluarga, untuk rekan-rekan P3 juga. Salam untuk semua, salam sehat selalu Bang Haji. Sampai di sini podcast kita kali ini. Mudah-mudahan silaturahmi kita tetap berjalan ya. Sampai di sini ada podcast kita kali ini. Saya Dita Ruspendi mewakili segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ada podcast, jangan lupa like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Bang Haji.